Seorang pria bernama Zo adalah agen rahasia Korea Selatan. Suatu malam, ia memasuki sebuah tempat hiburan yang tampak biasa saja. Lampu redup, suasana bising, semuanya terlihat normal. Namun tujuan Zo bukanlah hiburan. Ia datang untuk menemui seorang wanita. Saat wanita itu muncul, segalanya berubah. Bukan pelanggan dan pekerja. Mereka adalah agen dan informan. Namanya Surin, seorang wanita Korea Utara yang hidupnya telah hancur. Dulu Surin hanya seorang pekerja restoran di Vladivostok. Dikirim oleh negaranya untuk menghasilkan uang. Hidupnya sederhana, sampai suatu hari semuanya direnggut. Tempat kerjanya digerebek, namun bukannya diselamatkan, ia justru diculik. Dibawa paksa, diperdagangkan, dan dijatuhkan ke dunia yang tidak manusiawi. Dengan suara bergetar, Surin menceritakan semuanya kepada Zo. Penyiksaan, pemaksaan, bahkan suntikan narkoba yang menghancurkan tubuhnya perlahan. Semuanya direkam, semuanya didengar. Ini bukan sekedar kasus, ini adalah jaringan gelap perdagangan manusia. Namun di saat yang sama, Zo menerima perintah. Pergi, tinggalkan tempat itu. Di depannya Surin mulai panik, menangis memohon, ia hanya ingin satu hal, keluar. Zo terdiam antara menjalankan perintah atau menyelamatkan satu nyawa. Dan saat Surin kembali disiksa di depan matanya, sesuatu dalam diri Zo hancur. Ia tidak lagi peduli pada perintah. Zo mengamuk. Satu persatu orang di tempat itu dihajar tanpa ampun. Dalam kekacauan itu, ia membawa Surin kabur. Untuk sesaat, terlihat seperti harapan masih ada. Namun kenyataan lebih kejam. Tubuh Surin sudah terlalu rusak. Narkoba dalam dosis tinggi telah merenggut segalanya. Di depan mata Zo, informan pertamanya, orang yang ia coba selamatkan, meninggal. Dan sejak saat itu, Zo tidak pernah benar-benar pulih. Waktu berlalu, Zo melaporkan semuanya. Semua sindikat besar mulai terungkap. Perdagangan manusia, narkoba, dan lebih mengerikan. Dugaan keterlibatan konsulat Korea Utara sendiri. Di balik semua itu ada satu nama, seorang bos mafia Rusia. Zo kembali ke Vladivostok. Kali ini bukan hanya untuk misi, tapi juga untuk menebus masa lalunya. Di sebuah restoran bernama Arirang, ia bertemu wanita lain yang bernama Sonwa. Pelayan, tenang, dan tampak biasa. Namun di balik itu, ia adalah informan baru Zo. Seperti Surin dulu, tapi kali ini Zo tidak ingin gagal lagi. Di sisi lain, seorang agen Korea Utara, Pagon, sedang memburu kebenaran. Wanita-wanita di negaranya menghilang tanpa jejak. Dan tanpa ia sadari, ia sedang mendekati pengkhianatan terbesar. Sonwa punya alasan, ia tidak melakukan ini untuk uang. Ia hanya ingin menyelamatkan satu orang, ibunya yang sedang sekarat karena kanker. Dan satu mimpi kecil, kabur dan hidup bebas. Namun kenyataan kembali menghantam. Dari Sonwa, Zo mengetahui cara kerja sindikat itu. Para wanita dijadikan alat, dipaksa menjebak pelanggan, dengan narkoba yang membuat mereka kecanduan. Sebuah sistem kejam, yang tidak memberi jalan keluar. Dan fakta paling menyakitkan pun terungkap. Surin pernah berada di tempat yang sama. Semua seperti terhubung, dan tak lama semuanya runtuh. Identitas Sonwa terbongkar. Ia ditangkap, disiksa, dicap sebagai pengkhianat. Zo kembali dihadapkan pada mimpi buruk yang sama. Kali ini, ia tidak akan mundur. Namun semuanya terlambat. Sonwa diserahkan kepada bos mafia.
tempat di mana manusia tidak lagi dianggap manusia. Wanita-wanita dimasukkan ke dalam kotak kaca dan dilelang seperti barang. Zhou menyerbu tempat itu. Peluru berterbangan, darah tumpah, kekacauan tak terhindarkan. Di tengah itu muncul seseorang, Pagon. Dan untuk pertama kalinya, dua musuh dari negara berbeda berdiri di sisi yang sama. Mereka bertarung bersama, melawan satu musuh yang sama. Dengan susah payah, bos mafia akhirnya tumbang. Tapi mimpi buruk belum berakhir. Di luar mereka telah dikepung, tidak ada jalan keluar. Dalam kondisi terluka parah, Pagon membuat pilihan terakhirnya. Ia memilih untuk mengorbankan dirinya demi satu hal, agar Sonhua bisa hidup. Sebelum semuanya berakhir, ia bertanya pelan, "Apakah aku masih bisa hidup?" Namun jawaban itu tidak pernah benar-benar ada. Setelah semuanya selesai, Zhou selamat, namun bukan berarti ia menang. Sonhua kehilangan segalanya. Orang yang mencintainya mati, ibunya juga telah pergi. Ia menolak semua kompensasi, karena yang ia inginkan bukanlah uang. Hanya satu kesempatan untuk memulai hidup baru sendirian. Dan Zhou kini harus hidup dengan satu kenyataan, bahwa dalam dunia ini tidak semua orang bisa diselamatkan. Sebuah cerita tentang harapan yang selalu datang terlambat, dan pengorbanan yang tak pernah cukup.